Saudara-saudari, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi yang cerah ini, saya ingin menyapa umat Gereja Katolik Keuskupan Ketapang terhadap beberapa perubahan yang sangat signifikan mendasar buku TPE yang sudah dikeluarkan dan telah dipromulgasikan oleh KBI, Komisi Liturgi KBI, pada bulan Mei yang baru lalu. Beberapa hal yang mesti diperhatikan baik oleh imam maupun awam dalam TPE yang baru ini. Kita akan memulainya dari ritus pembuka. Dari salam. Kalau di rubrik TPE 2005 yang lama, itu terdiri dari 7 salam, 6 untuk imam dan 1 untuk uskup. Sementara dalam buku TPE yang baru, TPE 2020 ini, ada 4 salam, 3 untuk imam dan 1 untuk uskup. Salam itu antara lain, semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Atau, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Atau, Tuhan bersamamu. Dan secara khusus kalau ada perayaan yang dipimpin oleh uskup, maka Bapak Uskup akan menyampaikan dalam salam ini, damai bagimu. Kita masuk doa kolekta. Kalau di dalam TPE yang lama, kita menyebutnya sebagai doa pembuka. Tetapi dalam TPE yang baru ini, kita menyebutnya doa kolekta. Rumusan doa kolekta itu selalu diakhiri dengan doa yang berbunyi. Jika rumusan itu didoakan kepada Allah, maka bunyinya seperti ini. Dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Jika rumusan doa itu diakhiri atau diarahkan kepada Allah Bapa, maka doanya berbunyi, sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kalau ada dalam sebuah perayaan penting seperti tabisan, di situ diselipi jika diakon atau imam yang membacakan sabda Tuhan terutama Injil, maka selalu ada berkat. Dan doa berkat itu telah mengalami sedikit perubahan dari doa yang lama. Kita lihat doanya. Berkat imam untuk seorang diakon pada waktu menjelang pembacaan Injil. Semoga Tuhan menyucikan hati dan mulut saudara, supaya saudara pantas dan sanggup mewartakan Injilnya dengan baik. Kita masuk dalam Sadat Para Rasul atau doa aku percaya. Ketika kita menyebutkan kata-kata itu, maka sikap kita adalah cukup menundukkan kepala, kecuali pada hari-hari raya kabar sukacita dan hari-hari raya Natal, atau pas hari-hari besar yang lainnya. Kita mengenal yang disebut sebagai doa imam pada waktu persiapan persembahan. Doa imam itu doa atas roti dan juga doa atas anggur. Dalam buku TPE yang lama,
doa atas roti itu kurang lebih bunyinya begini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan seterusnya. Lalu umat menjawab, terpujilah Allah selama-lamanya. Ada sedikit perubahan di dalam TPE yang baru. Doa imam atas roti. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Lalu umat menjawab, terpujilah Allah selama-lamanya. Demikian juga dengan doa imam atas anggur. Di dalam doa syukur agung itu terdiri dari dua hal pokok, dua hal penting, institusi dan juga ada anamnesis. Dalam buku TP yang lama itu tertulis, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sedangkan di dalam TP yang baru kita mendapati kata-kata untuk roti, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian juga dalam kata-kata institusi untuk anggur, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ada 3 atau bahkan 4 hal penting di dalam ritus komuni ini. Yang pertama, ada ajakan untuk doa Bapa Kami, ada embolisme, ada doa damai, dan ada pemecahan roti. Kita mulai dari ajakan doa Bapa Kami. Ada 3 ajakan doa Bapa Kami di dalam TP yang lama, dan itu sudah berjalan. Namun dalam TP yang baru sekarang ini, ajakan untuk doa Bapa Kami itu hanya ada 1. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kemudian doa Bapa Kami. Setelah doa Bapa Kami dalam unsur embolisme, kita mendapati rumusan begini. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Berilah, sudilah memberi damai pada hari-hari kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu. Ada hal yang sedikit diubah, yaitu terutama pada waktu berkat. Kalau dalam TP yang lama, semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi dalam TP yang baru, rumusan berkat itu menjadi positif. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rumusan berkat ini kalau dalam TP yang lama itu hanya 2 rumusan. Namun dalam TP yang baru ini ada 4 rumusan. Yaitu di akhir berkat itu, saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Yang kedua, saudara-saudara,
pergilah mewartakan Injil Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Dan yang terakhir, saudara-saudara, pergilah dalam damai. Demikianlah para romo dan umat sekalian yang terkasih. Saya mewakili para imam di Uskup Ketapang mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk belajar bersama, mempromulgasikan atau mensosialisasikan buku Tata Peran Ekaristi yang baru di tahun 2021 ini. Semoga TPE yang baru ini juga semakin mengembangkan iman kita dan semesta.